Garis Khatulistiwa yang membelah gugusan Kepulauan Nusantara memberi banyak berkah buat negeri ini. Kekayaan alam berpadu dengan keragaman tradisi melahirkan beragam olahan khas Nusantara. Bukan hanya kudapan tradisional warisan leluhur saja, namun berbagai kreasi olahan makanan ringan juga menjadi bagian dari kearifan masyarakat negeri ini. Jadi di sini tuh banyak nyafar yang kita tuju ini namanya Toren Tubun Silain ya Bu. Toren Tubun Silain namanya. Nah, jadi masyarakat di sini biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah kebun. Nah, ini saya dengan Mama Nona. Mama. Nah, dengan Mama Nona ini saya mau ikut pergi satu hari di nyafar ya. Dari Pulau Selar ini sendiri tidak begitu jauh, hanya sekitar 30 menit aja pakai KTT. Berada di ujung Pulau Selaru, Desa Adaud menjadi bagian dari wilayah Maluku Tenggara Barat yang diberkahi pulau-pulau kecil nan eksotis. Terdapat banyak nyafar atau rumah kebun masyarakat di Pulau Adaud. Kontur alam Adaud yang datar, kering, dan berada di pesisir membuat perjalanan ke kebun membutuhkan tenaga ekstra. Masyarakat Ada yang tinggal di Nyafar benar-benar mengandalkan hasil laut dan kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu lintasnya padat. Wih, Cikong. Berarti sudah tanda-tanda dekat kebun ini ya. Nah, jadi ini kebunnya ini. Kalau satu nyafar, ini di arealnya ya, dikasih batas. Iya. Tapi di dalam ini juga ada areal-arealnya sendiri. Nah, yang paling pertama ini punya tuan tanah ya. Baru punya Mama Ata sama punya Mama yang lain-lain ya, terbagi-bagi. Yes! Sekali. Ini kalau satu orang nggak keangkat aja. Sabar. Sebesar paha saya. Kasbio di sini, ukurannya super XL. Tidak beracun ini? Tidak. Besar begini tidak? Bisa langsung makan. Nah, jadi di sini memang keren. Kenapa? Panganan alternatifnya banyak dan di sini apa yang dimakan itu semua tergantung musim ya. Singkong yang tumbuh di sini berukuran lebih besar dari biasanya. Jika dilihat lebih dalam, batang dagingnya berhimpitan dalam satu tangkai. Bentuknya seperti singkong gajah, namun di sini tumbuh secara alami, tanpa stek atau disambung. Buah batang kasbi sangat sedikit mengandung protein, justru banyak terdapat di daunnya. Kasbi kaya akan karbohidrat dan juga tinggi kalium yang bermanfaat untuk membantu mengatur detak jantung dan tekanan darah. Selepas berkebun di akhir pekan, para mama di Turun Tubun Silain memanfaatkan waktu untuk bercengkrama. Tak sekedar berkumpul, mereka biasanya membuat makanan khas lele untuk keluarga tercinta ketika kembali ke desa. Cukup dengan bahan yang ada di kebun, seperti kasbi, kelapa, serta gula merah yang dicampur menjadi satu. Saya sering banget ngomong ya kalau misalnya kita ada di satu daerah nggak sah kalau kita nggak nyobain makanan khasnya. Nah begitu juga sekarang saya ada di Nyafar TTS ini nggak sah kalau nggak nyobain cemilan khasnya di sini apa? Ini dia, sebutnya lele ya Mama? Lele ya?
Kalau kita lele langsung identikan dengan ikan lele, bukan. Di sini lele ini dari Kasbi yang tadi segede paha. Adonan yang telah tercampur dibuatkan wadah alami yang menyerupai mangkuk dari daun kelapa muda, yang nantinya akan digulung sampai semua terbungkus rapat. Tak lupa lilitkan tali daun agar kuat ketika dimasak. Saya udah jadi ahli. Sudah bagus hasilnya. Sebentar aja, dan buatnya nggak sesusah yang dipikir. Emang pertama tuh bleber-bleber gitu keluar tumpah-tumpah, tapi ternyata 4 kali trial aja sudah berhasil. Sebagian warga yang lain sibuk mempersiapkan bara api. Ya, di sini juga mengenal kebiasaan mengolah makanan dengan cara bakar batu. Steam tradisional yang sudah mereka kenal turun-temurun. Serabut kelapa dan batang kayu menjadi pondasi pembakaran. Panas api dipindahkan ke batu yang nantinya menjadi sumber panas pada saat bakar batu dilakukan. Riwa kan, seperti yang saya bilang, jadi semuanya di saat sabut kelapanya itu sudah diangkat, batunya sudah siap untuk bakar batu. Nah, ini harus buru-buru. Nah, itu yang di tengah itu ayam. Kita masak ayam juga. Nah, lelenya di sekelilingnya. Pasir yang rapat menutupi dedaunan menjadikan uap pembakaran tetap terjaga di dalam, sehingga mempercepat proses pemasakan. Memasak dengan cara bakar batu lazim dilakukan masyarakat Indonesia Timur, seperti daerah Papua, Maluku, dan sebagian NTT. Daun lolat. Tuh liatin tuh orang-orang yang pada nungguin untuk bakar batu. Udah pada nggak sabar. Bahan pangan karbohidrat seperti kasbi sangat baik diolah dengan cara satu ini. Bakar batu juga dipercaya sebagai satu-satunya metode memasak yang menjamin tetap tersimpannya vitamin B1 yang kaya akan garam mineral. Sudah, ini sudah boleh makan? Sudah. Selamat makan. Nah, Ayo makan bersama. ini biasanya juga nggak dihabiskan karena biasanya masyarakat di TTS ini kalau bikin bakar batu setengahnya dibawa pulang lagi ke desa sebagai oleh-oleh untuk anaknya yang ada di desa. Nah, itu rasanya kalau misalnya bingung ngebayanginnya persis kayak lemet. Nah, kebayang kan ada manisnya, rasa gula merahnya, kelapanya. Nah, tapi ternyata begitu dimasukin pakai kuah ayam ini disebutnya masak kuah ayam apa? Ayam rica. Tapi rasanya seperti ayam woku ya, Manado punya ayam woku. Iya, karena pakai kunyit. Nah, ini asamnya begitu ketemu dengan manis yang ada di lele ini. Ini enak banget. Di mulut saya semuanya gabungnya pas, asinnya pas, rica wokunya pas. Yang marahinnya apa orang jadi? Manisnya pas, itu semuanya kawin di mulut saya. Gemah Ripah Loh Jinawi. Itulah ungkapan untuk memuji kesuburan dan kemakmuran tanah Indonesia. Pujian tersebut tidaklah berlebihan. Wilayah tanah air terbukti tetap memberikan hasil bumi meskipun tengah dilanda kekeringan. Warga Desa Sahan, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah saksi dari melimpahnya berkah Sang Pencipta di bumi Nusantara. Kegagalan panen hasil pertanian kerap terjadi di sini, namun tetap ada bahan pangan lain untuk diolah. Salah satunya pati dari pohon gewang. Gewang yang dipilih ini memang sudah usianya puluhan tahun, karena dulu memang ditanam, betul ya. Dulu nenek-nenek kita memang tanam juga, dan ada juga yang liar makan lalu datang bawa biji gitu, persemaian secara alami ya. Tapi sekarang sudah, karena sudah terlalu banyak tidak ditanam lagi, ya masyarakat tinggal menikmati saja.
Di Nusa Tenggara Timur, pohon gewang ibarat warisan dari para leluhur. Dahulu kala, jika ada pembabatan hutan, maka pohon gewanglah satu-satunya penghuni lahan yang tidak boleh ditebang. Hal tersebut diyakini karena pohon ini mampu menjaga kehidupan anak cucu di kemudian hari. Bukan hanya manusia yang mendapat berkah dari penebangan pohon keluarga palam-palaman ini. Bagian tengah batang yang lunak diambil saripatinya, sementara bagian pinggir yang lebih keras dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Perlu waktu panjang agar bisa menikmati panganan khas musim paceklik ini. Setelah dijemur, batang gewang bertekstur lebih lunak dan mudah untuk dipotong. Hanya saja sifat batang yang memiliki banyak serat terkadang menyulitkan proses pemotongannya. Dia akan dipotong kecil-kecil. Tapi ada sebagian yang masih mentah juga ya, yang masih putih-putih begini. Ini nanti jemur lagi. Ya, jemur lagi, kering. Betul. Jadi untuk bikin dia sampai boleh masuk ke proses tumbuk, dia memang harus betul-betul kering sekali. Nah, jadi proses jemur 3 hari pun masih kurang. Dengan menggunakan esu, para mama menumbuk cincangan batang gewang kering agar hancur dan menjadi serbuk. Serbuk inilah yang disebut pati gewang atau putak dalam bahasa lokal. Satu pohon gewang dengan ketinggian belasan meter rata-rata mampu menghasilkan 200 kg putak. Hasil sebanyak itu dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan 10 keluarga selama 2 minggu. Yeay, nih. Ini yang sudah disaring sama Mama Vina. Halus banget tuh. Belum bisa diolah, masih perlu perendaman dulu 1 jam, tapi tidak perlu tunggu lama. Ada yang sudah direndam. Ini dia. Kelihatan warnanya beda ya? Ini sudah agak kemerah-merahan. Untuk menambah cita rasa, masyarakat kerap menambahkan parutan kelapa pada tepung gewang sebagai penyedap alami. Tepung putak bisa diolah menjadi beragam kuliner khas. Rasanya yang khas telah menarik peminat dari Pulau Jawa. Beberapa daerah di Kupang bahkan rutin mengirim putak ke Surabaya. Gewang bakar seperti ini menjadi olahan favorit masyarakat. Namun, alangkah baiknya bila masyarakat memiliki pengetahuan olahan kuliner yang lebih beragam. Tadi saya masih agak bingung juga waktu pas dibilang nanti akan setelah campur kelapa digoreng. Ternyata enggak, ini seperti ditaruh saja di atas piring dari tanah liat ya, piring panas. Persis seperti cara suku Tobelo Dalam bikin sagu forno, tapi beda di cetakannya ada. Ini cetakannya seperti piring, kalau itu bentuk cetakannya seperti cetakan roti gitu. Ada sela-selanya berbentuk kotak-kotak. Kalau ini jadinya seperti martabak tipis kering. Faktanya, tepung dari batang pohon gewang memiliki komposisi gizi berupa karbohidrat, protein kasar, lemak, fosfor, kalium, serta serat kasar. Komposisi tersebut bisa terbilang setara dengan tepung yang diekstrak dari tanaman sagu. Rasanya enak loh. Saya nggak nyangka, kalau lihat, saya sih tidak berselera sebenarnya ngelihat bentuknya, tapi begitu masuk ke mulut, jadi ada rasa gurih-gurih kelapa dan ada seperti hangus-hangus, itu yang bikin sedep. Nah, kalau misalnya kita males bikin seperti ini, putaknya seperti ini, ini lebih ajaib lagi kalau menurut saya. Jadi tadi yang mentah-mentah tidak perlu dipotong kecil-kecil, tapi langsung direbus. Bentuknya kayu banget ya. Nah, ini bisa langsung dimakan ternyata. Saya mau coba yang ini, boleh ya? Coba ya. Nah, ini yang kecil udah. Baunya, bau jagung rebus. Tapi rasanya di mulut teksturnya itu seperti singkong. Kebayangkan kalau makan singkong? Nah, tapi PR nih, kayak habis ngunyah tebu. Jadi itu akumulasi semuanya. Tapi enak loh ternyata, dan ini berhasil membuat masyarakat Soe survive terhadap ini kemarau. Situasi yang nggak tentu, sama harusnya makan jagung tapi jagung lagi gagal panen, diselamatkan oleh putak. Dan karbohidratnya 2 kali lebih tinggi daripada nasi, jadi jangan khawatir. Tenaga kuat. Ya, makan ini kenyang.
Catatan sebuah perjalanan memang rasanya kurang pas jika tanpa ditambah koleksi kamus kuliner lokal. Wilayah Sulawesi Utara cukup populer dengan cita rasa khas dalam olahan masakan dan juga cemilan. Kali ini kue bernama kolombeng menjadi sebuah pilihan. Selain tepung dan juga santan kelapa, dalam pembuatan kolombeng, posisi kenari juga sangat penting. Sebagai campuran utama dalam ramuan resep kue tradisional ini. Nah, jadi setelah kenarinya itu dikasih rendam dengan air hangat, nanti kan dia punya kulit luar itu terbuka, lalu akan dicincang-cincang seperti ini. Baru bisa langsung dikasih campur di adonan. Buah kenari atau bahasa latinnya Canarium ovatum dikenal jadi salah satu buah kering yang juga populer dengan sebutan buah walnut. Kenari memiliki komposisi kandungan gizi positif yang bermanfaat bagi manusia. Menurut sebuah penelitian, buah kenari kaya akan asam lemak omega 3 yang merupakan nutrisi yang penting bagi perkembangan otak. Untuk melengkapi cita rasa, biasanya daun pandan digunakan sebagai wadah adonan kue kolombeng. Daun pandan dikenal sebagai satu komponen yang penting dalam tradisi boga di Indonesia sejak dahulu kala. Daun beruas panjang ini biasanya mengeluarkan aroma yang khas setelah melalui proses pemanasan, baik itu pengukusan atau perebusan. Kue kolombeng menjadi salah satu cemilan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Selain memiliki rasa yang enak dan legit, kolombeng juga memiliki banyak manfaat karena terbuat dari bahan-bahan yang kaya gizi. Jadi ini memang pas anget-anget begini enak ya. Ini kan enak ya, makan dong. Nah, bau yang kentara banget itu bau dia punya pandan. Gitu ya. Nah, kalau begitu dikunyah masuk mulut rasanya persis sekali seperti dodol, tapi ada crunchy kacangnya aja. Gampang kan? Tadi tahu kan cara buatnya seperti apa? Bisa diaplikasikan sendiri di rumah sebenarnya. Ini mudah. Dan lihat, anak-anak juga suka. Ini tinggi gizi loh. Tadi bayangin ada gula merahnya, lalu ada kelapanya, lalu ada pakai kenarinya juga. Kenyang ini lumayan.